Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga Mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama Mbak. Amin ya robbal alamin. Kita doakan moga-moga sama semuanya yang perantauan bisa sukses, kemudian bisa kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus pembahasan. Pertama tentang masalah Mbak Yuli yang kerja di Dumun. Kemudian yang kedua adalah masalah TikTok atau TT. Nah, nanti kalau pembahasan pertama kita panjang, berarti masalah TT kita bakal membahas besok. Walaupun iki TT iki ada sangkut pautnya dengan kejadian si Mbak Yuli, kemudian dari Mbak Yuli sendiri ini ada sangkut pautnya dengan TT. Ini penting banget. Oke, kita nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, kita bakal membahas yang pertama. Jadi ada majikan Hongkong, bukan majikan Mbak Yuli ya, intinya adalah ada orang lokal Hongkong iki mengupload foto-foto anak majikan. Berarti anak majikan ini yang jaga adalah Mbak Yuli. Mbak Yuli iki PRT asal Indo, yang dimana Mbak iki kerja neng Dumun sana, Mbak. Karena Mbak iki mungkin semacam blogger, atau memang Mbak iki adalah konten kreator. Jadi karena konten kreator, dia ini mencari banyak sekali bahan video-video, foto-foto iki diupload ning gini Facebook. Tujuannya ya pasti untuk mencari peminat, mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar menghasilkan cuan juga. Ini pasti, Mbak. Tetapi yang salah ketika Mbak Yuli iki menggunakan anak majikan sebagai objek untuk menghasilkan ketenaran atau mungkin bisa pundi-pundi uang. Salah Mbak Yuli seperti ini. Nah, ketika Mbak Eki sering melakukan live, kemudian memvideo, kemudian memfoto anak majikan, kemudian iki diupload ning gene Facebook, apalagi sekarang kan ada Facebook yang namanya Pro, dan Pro itu pasti tidak ada batasan, Mbak. Semuanya itu bisa diakses oleh orang lain walaupun tidak berteman, karena koyo publik, Mbak. Dulu kita kan memprivate Facebook kita, tapi saat ini banyak sekali mbak-mbak hanya untuk cari pengikut banyak, kemudian cuan, mereka tuh mengganti Facebook yang lama dengan Facebook Pro, yaitu menggunakan objek rumah majikan, anak majikan, bahkan bobo kongkong yang ia jaga ini digunakan untuk mendapatkan pengikut ataupun pundi-pundi uang tadi. Nah, Mbak Yuli kui menggunakan anak majikan, Mbak, untuk ya kui bisa jadi mencari pengikut dan juga yus pengen mencari cuan. Tapi sayangnya ada majikan iki yang tanpa sengaja dia iki scroll Mbak ning pencarian. Nah, ketika dia iki scroll ning pencarian, iki ketemulah anak Hongkong. Dan ketika ditelusuri lagi, ternyata anak Hongkong iki yang upload bukan keluarga atau ortu dari anak Hongkong ini, tetapi yang upload malah CC ini. Nah, ketika si orang Hongkong tadi mengetahui kalau ada anak Hongkong, videonya, fotonya, kemudian ada live streamingnya di mana-mana dan itu sering banget, hasil dia itu screenshot, kemudian ditaruhlah di sebuah grup para lopan yang biasa nih gue ngerasa nih para PRT. Nah, di situ si orang Hongkong gue ngomong apa? Ini nih Mbak, dia ngomong, ini siapa ya yang kenal sama CC Yuli? Dia iki
banyak sekali melakukan live streaming dan aku sering banget pada jam-jam tertentu. Dan si Yuli iki juga mengupload memfoto sering anak majikan, kegiatan-kegiatan anak majikan sebelum mandi, setelah mandi ini juga diabadikan kemudian diupload. Yang paling parah nganter sekolah kuwi yo diupload. Jadi di dalam perjalanan nganter sekolah anak majikan, Mbak Eki juga melakukan live streaming, bahkan memvideo kemudian mengupload itu di Facebooknya dia. Di berangkatnya sekolah Mbak, jemput sekolah, berarti pulang sekolah, Mbak Eki juga melakukan hal yang sama, memvideo, memfoto, live streaming, kemudian diupload nih di Facebook. Nah, coba bayangkan, berarti anaknya kuwi jalan depan, kemudian Mbak E memvideo. Dan kata dari orang lokal tadi, atau kata dari majikan yang lain, itu bilang ini, iki si Cece Yuli kuwi tidak berpegangan tangan atau tidak memegang anak di anak jagaannya, dan ini sangat berbahaya. Jadi iki yang mengkhawatirkan kita semuanya Mbak. Satu orang melakukan, semua majikan itu bisa mencurigai nantinya. Sampai-sampai si majikan ini, si majikan resek menurut aku, ini sampai menanyakan, ada nggak yang kenal sama majikan ini, sama anak majikan ini? Silakan hubungi saya. Jadi semuanya sudah di screenshot, bla bla bla. Iki tujuannya adalah agar orang tua ini menghubungi si majikan yang memviralkan tadi. Itu tujuan utama. Nah, apa kita bahas? Jadi kenapa kita bahas? Sekali lagi buatkan kalian semuanya. Sama tidak apa-apa Mbak, ketika bikin video, bikin konten, kemudian menjadi konten kreator, entah itu di Facebook Pro ataupun di TikTok ataupun di Facebook ataupun di IG, itu nggak masalah Mbak. Yang jadi masalah adalah Anda harus melihat objeknya dulu. Kalau Anda menggunakan objek anak bos majikan, kemudian mbah-mbah jagaan Anda, padahal itu majikan Anda, hati-hati karena ini bisa berdampak buruk pada pekerjaan Anda, bahkan bisa melanggar hukum di negara Hong Kong. Hati-hati ya. Emang bisa hal seperti itu bisa dikasuskan, dilaporkan ke polisi? Jawabannya bisa. Kalau majikan Anda nggak terima, Anda bisa dilaporkan ke polisi dan itu bisa benar-benar dituntut Mbak atas kasus Anda melanggar privasi milik majikan. Ketika ada nih video yang kurang baik dilihat, Anda bisa kena kasus kerendah nih, leceh nih anaknya majikan. Ini bisa banget loh Mbak. Jadi hati-hati di dalam kasus ini. Yang biasanya mbak-mbak kuwi pengen banget golek pengikut yang banyak, kemudian kita tanpa berpikir untuk hati-hati, pokoknya apa diterabas pengen ndang gajian yang gini Facebook Pro, akhirnya kuwi pikirannya ada apa ya, ibaratnya nggak mau tahu lah, entah itu melanggar, entah itu privasi orang, yang penting dia dapat cuan. Hati-hati loh ya, karena ini bisa dikasuskan, Anda bisa dideportasi dan Anda tidak bisa bekerja lagi di negara Hong Kong. Jika majikan Anda ini ngelapornya ke polisi, kemudian Anda ini masuk catatan daftar hitam di kepolisian Hong Kong, jadi Rahman dapat rekod buruk dari majikan, itu bakal nggak bisa turun visa, sampean nggak bisa cari majikan lagi di negara Hong Kong. Jadi buat mbak-mbak hati-hati, sosial media nggak di private, kuwi bakal diakses oleh majikan dengan gampang. Sama inget kasus yang kemarin mbak-mbak mbak-mbak dia iki mendagangkan secara online tempat penginapannya,
itu kan ketahuan oleh imigrasi karena dia kui mengupload nomere, kemudian ada nih petugas imigrasi kui yo intinya yo scroll lah, kemudian scroll yang pencarian, nah situ muncullah iki wong jualan kos-kosan di Mongkok, kemudian akhirnya ditelusuri dan digerebek situlah. Jadi sampean paham kan Mbak, saiki semuanya bisa diakses di sosial media dan mereka juga bisa menelusuri sosial media, kemudian bisa menemukan akun-akun yang jelas-jelas melanggar di negara Hong Kong. Iki juga ada sangkut pautnya sama TokTok. Oke, karena iki 10 menit berarti kita bahas masalah TokTok besok aja. Nggih, semoga bermanfaat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.